Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan pembahasan pertemuan kedua ya untuk mata kuliah kalkulus ya, khususnya mengenai turunan ya. Yang pertama masalah garis singgung ya. Nah, misalkan kita munculkan dulu gambarnya. Nah, ini ya, kira-kira garis singgung ya. Misalkan diberikan suatu fungsi y sama dengan fx ya. Nah, oke, ini ada kurva y sama dengan fx ya. Kemudian ada titik P, di mana titik P itu di sini A, FA, dan ada titik Q, ya ini titik Q ya maksudnya ya. Di mana Q ini ada di A tambah H, F A tambah H yang P dan Q ini terletak pada kurva y sama dengan fx. Nah, kemudian kalau titik P dan Q ini kita hubungkan, ya, berarti garis yang biru ini sebagai tali busur PQ, ya, atau garis sekan. Maka garis sekan atau tali busur ini mempunyai kemiringan yaitu MPQ, ya, sama dengan FA tambah H dikurangi FA dibagi H. Jadi ini, jadi kemiringan itu kan gradien atau DY bagi DX kan itu ya. Jadi selisihnya Y atau FA tambah H dikurangi FA kemudian dibagi selisihnya X ya. Dimana P-nya tadi kan ini A tambah H, berarti di sini kan H gitu ya. Jadi ini selisih Y dan dibagi selisih X seperti ini. Nah, kemudian kalau ini tadi tali busur, maka ada garis singgung yaitu yang berwarna merah atau garis tangan, di mana garis tangan ini kita peroleh dari kalau titik Q ini kita geser mendekati P. Nah, jadi ketika Q mendekati P, maka ini kan lama-lama titiknya ke sini ya. Nah, kalau udah Q-nya berimpit dengan P, nah maka tali busur tadi menjadi garis singgung di titik P. Ya, dimana kemiringan garis singgung ini sama dengan limit ya, limit dari garis tali busur atau garis tangan tadi untuk H mendekati 0 gitu ya. Jadi kalau Q-nya mendekati P, berarti kan H-nya mendekati 0 gitu. Ya. Atau limit H mendekati 0 dari MPQ, yaitu F A tambah H dikurangi FA kemudian dibagi H. Ya, asalkan limit itu ada. Ada itu bukan tak terhingga ataupun negatif tak terhingga. Nah, kemudian analog ya dengan kecepatan ya. Ini dikaitkan dengan fisika ya, kecepatan rata-rata. Di mana kecepatan rata-rata merupakan jarak benda dari posisi pertama ke posisi kedua dibagi dengan waktu tempuh. Nah, jadi ini analog dengan yang tali busur tadi atau garis sekan, sedangkan kecepatan sesaat ya, ini merupakan kecepatan benda pada saat atau waktu tertentu saja ya, atau dimana selang waktunya mendekati 0. Jadi kecepatan sesaat itu analog dengan yang garis singgung tadi. Jika benda bergerak pada fungsi kedudukan Ft, maka kecepatan sesaat objek pada saat T sama dengan A adalah P sama dengan limit dari V rata-rata untuk H mendekati 0 gitu ya. Jadi kalau tadi kan kemiringan garis singgung ya, tadi sama dengan limit H mendekati 0 dari kemiringan garis sekan ya kan gitu ya. Nah, kalau ini V sama dengan limit dari H mendekati 0 dari V rata-rata atau sama dengan F aksen A ya, sama dengan limit H mendekati 0 dari F A tambah H dikurangi F A kemudian dibagi H ya. Asalkan limit itu ada dan bukan tak terhingga atau negatif tak terhingga. Sedangkan laju objek pada saat T sama dengan A itu mutlak dari F aksen A ya. Oke. Kemudian definisi turunan pada suatu titik. Nah, secara umum turunan fungsi f di x adalah definisikan seperti ini ya. F aksen x sama dengan limit dari fx tambah h dikurang fx per h untuk h mendekati 0 asalkan limit itu ada dan bukan tak terhingga atau negatif tak terhingga. Sedangkan notasi turunan pertama fungsi fx adalah sebagai berikut, bisa dituliskan f aksen x atau d dx dari fx atau df dx atau bisa juga dy dx ya, karena dalam hal ini kan y sama dengan fx, jadi bisa juga dituliskan seperti ini atau seperti ini ya, atau seperti ini.
Nah, turunan fungsi f pada sembarang titik A adalah f aksen A sama dengan limit H mendekati 0 dari FA tambah H dikurangi FA dibagi H. Ya, jadi kalau X-nya kita substitusikan untuk nilai X sama dengan A, jadi kita ganti X-nya dengan AA. Ya, asalkan limit itu ada dan bukan tak hingga atau tak terhingga. Nah, kemudian misalkan A tambah H ini sama dengan X, ya, maka f aksen A ini juga bisa dirumuskan jadi limit dari fx, ya, karena A tambah H itu X dikurangi FA, kemudian dibagi H itu kan sama dengan X kurang A, gitu ya. Jadi dibagi X kurang A untuk X-nya mendekati A, ya. Jadi kalau X mendekati A, berarti kan H-nya mendekati 0, ya. Jadi sama aja ya, boleh juga. Nah, sama halnya limit, ada limit kiri, limit kanan. Kekontinuan juga ada kontinu kiri dan kontinu kanan. Turunan juga gitu. Ada turunan kiri dan ada turunan kanan. Turunan kiri dari fungsi f didefinisikan sebagai berikut. F aksen, ya, terus ada tanda minus di sini, berarti menunjukkan bahwa ini turunan kiri sama dengan limit dari hanya mendekati 0 dari kiri. Ya, jadi turunan di sebelah kirinya A. Nah, dari FA tambah H dikurangi FA per H. Jadi ininya sama ya. Jadi boleh menggunakan H mendekati A, mendekati 0 minus, atau juga bisa menggunakan X mendekati A minus. Ya. Oke, jadi bisa pakai ini bersama ini, sama aja. Nah, kemudian turunan kanan dari fungsi f definisi berikut. F aksen ada tanda positif di sini, F aksen plus A sama dengan limit dari FA plus H dikurangi FA kemudian dibagi H untuk H mendekati 0 plus. Nah, jadi ini turunan kanan, atau bisa juga dituliskan seperti ini asalkan limit itu ada dan bukan tak hingga atau negatif tak hingga. Nah, fungsi f ini mempunyai turunan atau dapat diturunkan di A atau f aksennya ada jika turunan kiri sama dengan turunan kanan. Jadi konsep ini sama ya, mirip dengan limit dan kekontinuan. Ya, punya limit di X sama dengan A jika limit kiri sama dengan limit kanan. Kontinu di X sama dengan A jika kontinu kiri dan kontinu kanan. Turunan juga gitu. F aksen A itu ada jika turunan kirinya sama dengan nilai turunan kanan. Kemudian interpretasi turunan. Interpretasi geometri dari turunan terkait masalah garis singgung. F aksen A adalah kemiringan garis singgung grafik fungsi f di A. Nah, interpretasi laju perubahan dari turunan. Nah, kalau ini dikaitkan dengan fisika. Jadi F aksen A-nya adalah kecepatan sesaat pada waktu A dari benda yang bergerak dengan fungsi kedudukan F. Nah, kemudian ini ada contoh mendefinisikan turunan untuk menentukan f aksen x dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi x. Nah, kalau misalkan di SMA kan udah bisa ya menentukan turunan ini dengan rumus yang ada misalnya gitu ya. Tapi ini menggunakan definisi turunan ya, tapi hasilnya ya sama gitu ya dengan menggunakan definisi turunan. Berarti kita tuliskan dulu definisi turunannya, kemudian disubstitusikan fx plus h ya, berarti di sini x plus h pangkat 3 dikurangi x plus h gitu ya. Ini fx plus h nya kemudian dikurangi fx nya tetap ya, kemudian dibagi h. Oke, kemudian dibuka kurungnya ya, dijabarkan. Jadi x plus h pangkat 3 itu kan sama dengan x pangkat 3 tambah 3x kuadrat h tambah 3x h kuadrat tambah h pangkat 3. Terus dikurangi x, dikurangi h ya, baru kemudian dikurangi fx-nya ya, kemudian per h. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di sini ada yang tereliminasi ya. Di sini habis x pangkat 3 kurang x pangkat 3, kemudian minus x ya, dikurangi minus x berarti kan habis ya. Jadi minus x tambah x habis, jadi tinggal 3x kuadrat h tambah 3x h kuadrat tambah h pangkat 3 kurang h dibagi h. Nah,
Oke, bisa langsung dibagi dengan H, jadi diperoleh 3x kuadrat tambah 3x tambah H kuadrat kurang 1. Nah, kemudian kalau udah diperoleh bentuk yang paling sederhana seperti ini, substitusikan H mendekati 0. Nah, jadi kalau H mendekati 0 tinggal 3x kuadrat dikurang 1. Oke, jadi ini sesuai ya dengan rumus turunan dari fungsi gitu ya. Jadi kalau x pangkat 3 berarti ini kan turunannya 3x kuadrat. 3-nya turun, terus pangkat x-nya berkurang 1. Dikurangi ini x pangkat 1, jadi jadinya negatif 1 gitu ya. Oke, kemudian teorema tentang turunan yang berimplikasi dengan kekontinuan. Nah, jadi turunan ini dikaitkan dengan kekontinuannya bagaimana? Jika f memiliki turunan di A, maka f kontinu di A, ya. Oke, kekontinuan di sini merupakan syarat perlu agar fx dapat diturunkan, tetapi bukan syarat cukup. Kemudian untuk memeriksa keberadaan f aksen A, terlebih dahulu periksa kekontinuan f di titik A. Kemudian jika f tak kontinu di A, maka f aksen A tidak ada. Jika f aksen A ada, maka f kontinu di A. Ya, ini sebetulnya ya sama ya, jadi maksudnya ini dan yang ini ya, statement yang ini dengan yang pertama ini. Jika f aksen A ada, maka f kontinu di A, gitu. Berarti f harus kontinu dulu ya. Maka jika f aksen A, maka f kontinu di A. Jika f kontinu di A ya, tapi ini tuh tidak berlaku sebaliknya. Jika f aksen A ada ya, jika f A punya turunan gitu ya, di x sama dengan A, maka f kontinu. Tapi kalau f-nya tidak kontinu, jika f tidak kontinu di A, maka f aksennya tidak ada gitu. Jadi jika maka ini tidak berlaku sebaliknya ya. Jika f kontinu di A, maka f aksen A belum tentu ada, belum tentu bisa diturunkan gitu ya. Oke, jadi kalau implikasi ya, belum tentu diimplikasi kan gitu ya. Belum tentu berlaku dua arah. Gitu. Pada titik di mana f discontinu, nah ini kaitannya dengan yang ini. Jika f discontinu, maka fungsi f tidak punya turunan, gitu ya. Pada titik-titik tersebut. Kemudian di sini eksistensi turunan. Agar fx dapat diturunkan di x sama dengan a, haruslah memenuhi f kontinu di x sama dengan a. Jadi ini merupakan syarat perlu. Kemudian turunan kiri sama dengan turunan kanan di x sama dengan a, ini merupakan syarat cukup. Turunan fungsi definisikan pada titik x sama dengan a, di mana limit fx tambah a dikurangi f a dibagi h untuk h mendekati 0 itu ada. Fungsi f memiliki turunan pada selang terbuka antara a sampai b jika fungsi tersebut memiliki turunan untuk setiap x elemen AB. Fungsi f dikatakan fungsi yang memiliki turunan jika fungsi tersebut dapat diturunkan pada selang dari negatif tak terhingga sampai tak terhingga. Ya. Kemudian pada titik-titik yang diklasifikasikan sebagai sudut tajam, garis singgung vertikal, dan titik diskontinu, maka turunan f tidak ada. Nah, kemudian ini contoh gambarnya. Nah, pada gambar bagian kiri atas, ini fx ini merupakan fungsi mutlak x. Jadi kalau kita perhatikan kan bentuk grafiknya seperti ini ya, atau dia katakan merupakan pojokan gitu ya, pojok kayak, atau merupakan sudut tajam ini ya. Nah, jadi ini dikatakan tidak punya turunan di sini gitu ya. Kenapa? Karena turunan kiri tidak sama dengan turunan kanan gitu kan. Untuk fungsi mutlak sebelah kirinya sumbu y ini turunannya berapa? Negatif 1 gitu ya, kan dia turun ini ya. Ini berarti gradiennya itu negatif. Nah, sedangkan di sebelah kanannya sumbu y itu gradiennya adalah 1. Nah, berarti kan turunan kiri tidak sama dengan turunan kanan gitu. Jadi fx ini tidak mempunyai turunan ya untuk fungsi mutlak. Nah, ini juga
fx sama dengan x pangkat 2/3. Nah, ini juga tidak punya turunan. Ini juga sama ya. Sebelah kirinya sumbu y itu turunannya negatif, sedangkan sebelah kanannya sumbu y itu turunannya positif ya, dia naik gitu kan, turun naik. Nah, kemudian contoh ketiga, di sini fungsinya itu fx sama dengan x pangkat 1/3. Nah, kalau kita perhatikan ini bentuk grafiknya itu mulus gitu ya. Kalau yang bagian atasnya kan kayak berbelok gitu ya. Tapi kita cek garis singgungnya. Pada x sama dengan 0, ini garis singgungnya vertikal. Nah, kalau garis singgungnya vertikal, itu berarti gradiennya atau turunan pertamanya gimana? Positif atau negatif? Apakah positif? Kalau positif itu cenderung naik gitu. Kalau negatif, dia turun. Nah, untuk kasus yang ini, garis singgungnya itu tepat di sumbu Y. Nah, jadi kalau garis singgungnya tepat vertikal seperti ini, berarti dia dikatakan tidak mempunyai turunan karena tidak positif dan tidak negatif, gitu ya. Oke, kemudian kasus yang berikutnya bagian kanan bawah. Nah, di sini ada fungsi yang terpotong-potong ya. Jadi dia didefinisikan menurut domainnya. Jadi untuk kasus yang ini fx-nya sama dengan negatif 1 untuk x kurang dari 0 dan fx sama dengan 1 untuk x lebih dari sama dengan 0. Nah, berarti dari grafiknya aja udah terlihat ada lompatan gitu ya. Jadi dia discontinue kan. Nah, kalau discontinue berarti tidak punya turunan gitu ya. Walaupun di sini terlihat turunan kirinya sama dengan turunan kanan karena turunan kiri kan 0, turunan kanan juga 0 gitu. Tapi dia discontinue. Nah, kalau discontinue berarti dia tidak punya turunan di situ. Gitu. Oke, sekarang ini contoh pada fungsi mutlak. Fx sama dengan mutlak x ini tidak mempunyai turunan di x sama dengan 0. Ya, jadi kalau kita perhatikan, kita cari nilai turunannya di 0 ya. Ini definisi turunannya, kita substitusi ke x sama dengan 0, maka diperoleh ini fh kurang f0 per h, atau limit dari mutlak h kurang 0 kemudian dibagi h, diperoleh mutlak h per h. Nah, dimana fungsi mutlak ini untuk x sama dengan h ini kan berarti kan kita bisa definisikan lagi gitu ya. Jadi ini sama dengan 1 jika hanya lebih dari 0 dan negatif 1 untuk h kurang dari 0. Berarti kan turunan kiri tidak sama dengan turunan kanan. Ini turunan kanan, ini turunan kiri kan gitu ya. Nah, sehingga limit kalau dari nilai limitnya ya, ini turunan ya, turunan kiri, turunan kanan. Nah, jadi kan nggak sama karena turunan kiri tidak sama dengan turunan kanan ya, berarti tidak punya turunan untuk x sama dengan 0 gitu ya. Walaupun dia continue ya, dia continue loh di x sama dengan 0, tapi tidak punya turunan gitu ya. Ini bisa menjadi contoh kasus ketika fx itu continue di x sama dengan a, tetapi dia tidak punya turunan untuk x sama dengan a gitu ya. Oke, kemudian teknik turunan ya. Misalkan f suatu fungsi yang punya turunan k suatu konstanta untuk n bilangan bulat positif. Turunan fungsi f yaitu f aksen dapat dicari dengan aturan berikut. Jika fx sama dengan k, maka f aksen x sama dengan 0. Jika fx sama dengan x, maka f aksen x sama dengan 1 ya. Saya kira ini udah kenal ya, yang C juga udah kenal ya. Jika fx sama dengan x pangkat n, maka f aksen x sama dengan n kali x pangkat n kurang 1. Nah, kemudian yang bagian D, kf aksen x sama dengan kf aksen x. Jadi ketika f aksen x-nya ini dikalikan k pada f-nya, maka a-nya itu keluar ya. Jadi f sama dengan k kali f aksen x.
Oke, kemudian bagian E 1 per fx aksen. Nah, jadi turunan dari 1 per fx itu sama dengan negatif dari f aksen x per fx kuadrat. Itu ya. Jadi ini kan bisa dikatakan fx pangkat negatif 1, kan gitu ya. Turunan dari kalau n-nya ini negatif 1, berarti kan turunannya adalah negatif x pangkat negatif 2, gitu kan, negatif 1 kurang 1, gitu kan ya. Nah, jadi ini bisa dikatakan negatif ya, 1 per fx kuadrat ya, karena dari fx pangkat negatif 2 tadi, kemudian dikalikan lagi turunannya si fx gitu. Oke, kemudian teknik turunan dari jumlah fungsi sama dengan jumlah dari turunan kedua fungsi. Begitu juga dengan yang pengurangan. Nah, sedangkan yang perkalian, ya ini kalau kalau teman-teman ingat ya, ini kan misalkan fx-nya itu u, gx-nya itu v, ya jadi uv ya, dalam kurung uv aksen sama dengan u aksen v tambah uv aksen ya. Sedangkan yang pembagian u per v ya dalam kurung, kemudian aksen sama dengan u aksen v dikurangi uv aksen per v kuadrat. Nah, di sini contoh. Tentukan turunan pertama dari fungsi di bawah ini. D dx dari 2x pangkat 6 tambah x pangkat negatif 9. Jadi ini kita bisa turunkan di setiap sukunya. D dx dari 2x pangkat 6 ditambah D dx dari x pangkat negatif 9. Ya, jadi turunan dari 2x pangkat 6 adalah 2 kali 6 atau 12x pangkat 5. Pangkatnya turun 1. Kemudian turunannya x pangkat negatif 9 adalah negatif 9 kali x pangkat negatif 10, gitu ya. Nah, sekarang contoh kedua, d dx dari akar x kurang 2x kemudian dibagi akar x. Nah, bentuk seperti ini bisa juga disederhanakan jadi bentuk seperti ini, ya. Karena akar x per akar x kan 1 ya, gitu. Dikurangi 2 akar x. Nah, kemudian diturunkan masing-masing suku. Nah, ya. Jadi turunannya 1 itu 0 dan turunannya 2 akar x itu sama dengan 2-nya tetap, kemudian setengah 1 per akar x. Kan gitu ya. Karena x ini kan sama aja dengan pangkat setengah, gitu ya. Ya, jadi 1 per 2 kali x pangkat negatif setengah. Ya, 2-nya habis, jadi tinggal negatif 1 per akar x. Nah, kalau teman-teman menganggap ini sebagai u per v juga boleh, ya, tapi tentunya diperoleh hasil yang sama. Tapi kalau bisa sederhanakan, ya lebih baik disederhanakan dulu. Nah, berikutnya adalah aturan rantai. Misalkan Y sama dengan FU dan U sama dengan GX. Ya, FU ini dapat diturunkan di U sama dengan GX dan GX dapat diturunkan di X, maka fungsi komposit FOGX ya dapat diturunkan di X. Dan FOG aksen X ya sama dengan F aksen GX kali G aksen X ya. Oke, kemudian aturan rantai dalam notasi Leibniz atau Y sama dengan FU, sedangkan U-nya ini fungsi dari GX gitu. Ya, atau bisa juga dituliskan dy dx sama dengan dy du kali du dx. Oke, ini ilustrasi aturan rantai ya, atau komposisi dua fungsi ya. Jadi kalau U itu fungsi dari X ya, U sama dengan GX dan Y itu FU, Y fungsi dari U, maka U yang diturunkan terhadap X atau bisa dituliskan du dx sama dengan G aksen X ya. Sedangkan turunan Y terhadap U bisa dituliskan du sama dengan F aksen U ya. Karena U sama dengan GX ya, maka du bisa juga dituliskan F aksen GX ya. Atau kalau kita cari FOG ya, maka FOG ini tadi FOG ya, maka turunannya dari FOG ya itu sama dengan F aksen GX kali G aksen X atau DY du kali du dx. Jadi kalau
FOG itu kan berarti G dulu baru F ya, gitu ya. G dulu baru F ya, sama halnya ini. Kalau FOG aksen X berarti F aksen dari GX ya, kemudian dikalikan G aksen X ya. Ini dulu baru dikalikan ini. Nah, ini untuk komposisi yang lebih dari dua fungsi ya. Jadi misalkan V itu fungsi dari Hx, kemudian U itu fungsi dari V, dan Y itu fungsi dari U. Ya, maka turunan V terhadap X itu dV dx sama dengan H aksen X. Turunan dari U terhadap V itu bisa dituliskan du dV atau G aksen V. Ya. Nah, karena V sama dengan Hx, maka G aksen V sama dengan G aksen Hx. Nah, berikutnya DDU itu kan sama dengan F aksen U. Karena U sama dengan fungsi dari V, maka F aksen U sama dengan F aksen GV. Dan karena V itu fungsi HX, maka ini sama dengan F aksen GHX, gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya ini kita komposisikan, maka jadi FOGOH. Jadi FOGOH itu ini dulu, kemudian ini gitu ya. Nah, kemudian kalau FOGOH ini kita turunkan terhadap X ya, berarti kita kalikan yang ini, kemudian kali ini, atau dy dx sama dengan dy du kali du dv kali dv dx. Nah, contoh, tentukan turunan pertama dari fungsi Y sama dengan 5x pangkat 3 dikurangi x pangkat 4, kemudian dipangkatkan 7. Oke, dengan menggunakan aturan rantai tadi, maka bisa diperoleh D dx dari 5x pangkat 3 kurang x pangkat 4 pangkat 7. Maka turunannya ini adalah 7 kali yang dalam kurung pangkatnya berkurang 1. Jadi 7 kali 5x pangkat 3 kurang x pangkat 4 pangkat 6. Kemudian dikalikan turunannya yang dalam kurung. Nah, turunannya yang dalam kurung itu yaitu 5 kali 3x kuadrat dikurangi 4x pangkat 3. Nah, kemudian tinggal disederhanakan, dirapikan. Nah, kemudian turunan fungsi trigonometri. Ya, turunannya sin X, cos X. Turunannya cos X minus sin X. Turunannya tangan X, sekan kuadrat X. Turunannya kotangan X itu negatif kosekan kuadrat X. Turunannya sekan X itu sekan X tangan X. Turunannya kosekan X itu negatif kosekan X kotangan X. Ya, jadi yang penting kalian hafalkan fungsi trigonometri dasar, yaitu sin X dan cos X. Ya, kalau tangan, kotangan, sekan X, kosekan X itu bisa diperoleh dari fungsi awalnya itu. Ya, tangan itu kan sin X per cos X, kotangan X itu cos X per sin X, sekan X itu 1 per cos X, kosekan X itu 1 per sin X, gitu ya. Oke, kemudian contoh, tentukan turunan pertama dari fungsi ini. Fx sama dengan sinus 3x kuadrat per sin x tambah cos x. Nah, oke, jadi kita bisa gunakan formula penurunan. Jadi karena ini fungsi pecahan gitu ya, pembilang dibagi penyebut. Jadi kita bisa gunakan rumus yang ini, U aksen V dikurangi UV aksen per V kuadrat, gitu ya. Kalau bisa sederhanakan ya sederhanakan. Ya, biar bentuknya lebih baik. Nah, kemudian ada turunan fungsi logaritma dan turunan fungsi eksponensial. Seperti yang udah kita ketahui, untuk fungsi logaritma itu ada fungsi logaritma natural atau fungsi ln. Nah, fx sama dengan ln x misalkan, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan 1 per x ya, untuk x lebih dari 0. Nah, kalau misalkan x-nya ini kita ganti dengan ux ya, atau fx sama dengan ln ux, maka f aksen x-nya itu sama dengan 1/u ya, 1/u itu ya seperti rumus awal di sini,
Terus jangan lupa dikalikan dengan turunannya yang di dalam len. Jadi 1/U dikalikan U aksen X untuk U lebih dari 0. Oke, ini yang fungsi logaritma natural. Nah, ini fungsi logaritmanya kalau basisnya bukan E. Kalau fx-nya sama dengan A log X, yaitu fungsi logaritma dengan basisnya A, maka f aksen X-nya adalah 1/X ln A. Oke, jadi ini kalau misalkan kita terapkan untuk fungsi logaritma, jadi kalau misalkan A-nya itu E, maka fx misalkan E log X ya, atau ln X gitu ya, maka f aksen X sama dengan 1/X ln E, dimana ln E sama dengan 1 gitu kan, jadi kan sama dengan 1/X gitu. Nah, kemudian contoh, tentukan turunan dari fungsi-fungsi berikut. D dx dari ln 2x. Oke. Dari formula mana ya? Jadi bagian kedua ya cocoknya ini ya. Jadi ux-nya itu katakan 2x. Nah, berarti turunannya kan 1/2x. Dikalikan turunannya 2x sendiri. Gitu. Jadi 1/2x kali 2 yaitu 1/x. Oke, contoh berikutnya d dx dari ln x kuadrat tambah 3. Jadi turunannya adalah 1/x kuadrat tambah 3 dikalikan turunannya x kuadrat tambah 3. Gitu ya. Dimana ini turunannya adalah 2x. Tuh. Nah, sekarang turunan fungsi eksponensial. Misalkan fx sama dengan a pangkat x, maka f aksen x-nya sama dengan a pangkat x ln a. Ya. Kalau a-nya itu kita ganti dengan e, atau jika fx sama dengan e pangkat x, maka f aksen x-nya kan sama dengan e pangkat x ln e, kan gitu ya. Karena ln e sama dengan 1, ya berarti f aksen x-nya sama dengan e pangkat x. Gitu. Nah, sekarang kalau misalkan ini katakan ux ya, bukan x ya, tapi ux, maka f aksen x-nya itu sama dengan e pangkat ux dikalikan u aksen x. Ya, jadi tetap ada konsep aturan rantainya tadi tetap ada, gitu ya. Nah, sekarang contoh, misalkan fx sama dengan e pangkat 5 kurang 7x. Maka f aksen x-nya adalah turunannya si pangkat, yaitu negatif 7 kali e pangkat ux-nya sendiri. Gitu ya. Nah, kemudian yang B, fx sama dengan e pangkat x cos x. Nah, jadi ini karena di sini ada fungsi x, ini juga ada fungsi x, maka bisa kita anggap sebagai uv. Maka turunannya adalah u aksen v tambah u v aksen. Gitu kan ya. Nah, jadi kalau u-nya e pangkat x, maka u aksennya kan juga e pangkat x. Oke, kemudian v-nya tetap, kemudian ditambah u aksennya, u aksennya tadi ini ya, ini u v aksen. Nah, kalau v-nya cos x, maka v aksennya kan minus sin x, gitu. Nah, kemudian contoh ketiga, kalau fx sama dengan e pangkat x kuadrat ln x. Nah, jadi ux-nya itu x kuadrat ln x, gitu. Karena ini ux-nya itu hasil kali fungsi x, jadi anggap aja ini uv gitu kan ya. Ya, tapi ux-nya yang di dalamnya ada uv-nya gitu. Jadi kalau seperti itu ya berarti turunannya adalah turunan dari pangkatnya dikalikan ini sendiri. Oke, jadi ini sendiri, kemudian ini tuh turunan dari si pangkat, yaitu u aksen v. U aksennya x kuadrat kan 2x ya. 2x ln x ditambah x kuadrat, yang ini tetap ya u kali v aksen. Turunannya ln x itu kan 1/v. Nah, jadi x kuadrat kali maksudnya 1/x gitu ya. Turunannya ln x itu 1/x. Jadi ditambah x kuadrat kali 1/x. Jadi tambah x gitu. Nah, kemudian lanjut turunan orde yang lebih tinggi serta turunan fungsi implisit. Nah,
Jika fungsi Y sama dengan fx ini dapat diturunkan, maka turunannya adalah Y aksen atau dy, dx atau f aksen x gitu kan ya. Ada juga penulisan yang seperti ini, dxy atau dfx dx. Nah, kalau turunan pertama tadi ini dapat diturunkan lagi, maka hasil turunannya merupakan turunan kedua atau dituliskan Y double aksen atau D kuadrat Y per dx kuadrat gitu ya, atau F double aksen ya, atau seperti ini penulisannya D kuadrat XY atau D kuadrat FX per DX kuadrat. Nah, kalau turunan kedua tadi masih dapat diturunkan lagi ya, maka analog kayak tadi penulisannya ada Y triple aksen ya, aksennya 3 kali itu dan seterusnya. Tapi untuk penurunan keempat dan seterusnya sampai N, penulisan penurunannya itu dituliskan dalam kurung aja, kayak pangkat tapi ada kurungnya. Gitu ya. Karena kalau turunnya sampai ke N nanti terlalu banyak aksennya ya, nanti jadi panjang, susah ngelihatnya gitu ya. Nah, contoh sekarang. Tentukan turunan keempat dari fungsi fx sama dengan 3x pangkat 4 kurang 2x pangkat 3 tambah x kuadrat kurang 4x tambah 2. Ya. Kalau ini fungsi polinomial, ya, maka turunannya semakin besar ordonya, semakin sederhana, gitu kan ya, kayak ini. Fungsi polinomial pangkat 4. Turunannya jadi fungsi polinomial pangkat 3. 12x pangkat 3 kurang 6x kuadrat tambah 2x kurang 4. Kan gitu ya. Turunan keduanya 36x kuadrat kurang 12x tambah 2. Turunan ketiganya 72x kurang 12 dan turunan keempatnya 72. Turunan kelima tentunya 0 dan seterusnya gitu ya. Oke, ini. Nah, sekarang turunan fungsi implisit. Nah, persamaan Y sama dengan fx atau bentuk eksplisit dapat dinyatakan dalam bentuk fxy sama dengan 0. Di mana fxy ini sama dengan Y kurang fx. Ya, jadi ini yang bentuk eksplisit tadi kita kumpulkan dalam satu ruas, gitu ya. Jadi fxy sama dengan Y kurang fx. Ya. Jika sebuah fungsi dinyatakan dalam bentuk fxy sama dengan 0, seharusnya Y ini merupakan fungsi dari X, tapi ada kalanya dalam menuliskan ulang persamaan fxy sama dengan 0. Gitu ya. Contoh persamaan ini ya, ini lingkaran ya, x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1 ya. Dalam bentuk implisit itu tidak dapat dituliskan Y sebagai fungsi dari X ya. Ini kalau kita nyatakan dalam bentuk eksplisit, jadi kan apa ini Y kuadrat sama dengan 1 kurang X kuadrat. Nah, jadi Y sama dengan plus minus akar 1 kurang X kuadrat, jadi kan ada plus minusnya. Jadi menunjukkan bahwa kalau dinyatakan dalam eksplisit itu menjadi dua fungsi yang digabungkan gitu. Jadi ada plus, ada minus. Nah, sehingga dia perlu dinyatakan dalam bentuk implisit seperti ini. Jadi dikumpulkan dalam satu ruas. Oke. Nah, kemudian cara menurunkannya ada dua cara. Yang pertama bisa dituliskan dalam bentuk eksplisit dulu, kemudian menggunakan cara penurunan biasa. Kemudian diturunkan dalam bentuk implisit dengan menurunkan per sukunya gitu ya, setiap sukunya. Contoh, misalkan fungsi xy sama dengan 1, di mana y sama dengan fx. Cara pertama dengan menulis persamaan dalam bentuk y sama dengan 1 per x, kemudian diperoleh dy dx sama dengan minus 1 per x kuadrat. Ini cara biasa. Kemudian cara yang kedua, karena dia ini bisa dinyatakan dalam eksplisit ya, tapi bentuk implisit juga bisa. Jadi ini diturunkan secara langsung. Maksudnya diturunkan per sukunya. Jadi ini turunan dari xy ini dianggap UV ya. Jadi kan kalau x-nya itu U, y-nya itu V, berarti kan turunannya itu U aksen V tambah UV aksen ya. Ya, cuma ini urutannya menyesuaikan aja karena dia kan komutatif juga kan ya. Jadi X dikalikan turunannya Y. Jadi turunannya Y terhadap X ya dy dx gitu. Kemudian Y dikalikan turunannya X, di mana dx dx itu 1 gitu. Terus sama dengan turunannya 1 itu 0 kan ya.
Nah, jadi X kali D dx tambah Y sama dengan 0. Atau bisa dinyatakan dalam bentuk dy dx sama dengan negatif Y per X, gitu kan ya. Jadi ini pindah ke kanan jadi negatif Y, kemudian per X, gitu. Dimana bentuk ini sebetulnya ya sama dengan ini. Kalau kita substitusikan Y sama dengan 1 per X ke sini, gitu kan. Jadi Y-nya itu 1 per X. Ya, jadi d dx ya sama dengan negatif 1 per X kuadrat. Jadi kalau kita perhatikan sama ya, dengan menggunakan dua cara ini. Oke, baik. Kira-kira seperti ini ya materi turunan. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan bermanfaat. Baik, saya cukupkan pertemuan kali ini. Selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.